Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua bisa berkumpul di acara seminar hasil mini industri saya. Kemudian yang kedua, yang terhormat untuk Ibu Apoteker Fazil Latifah M. Farm selaku dosen pembimbing lapangan saya, dan Ibu Sintiana Nindya Putri M. Farm selaku dosen pembimbing akademik saya. Perkenalkan, nama saya Hinidia Ayu Puspitasari. Saya mahasiswa dari program studi apoteker Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini industri saya yang berjudul Sifat Fisik Stabilitas Ekstrak Daun Pegagan Centella Asiatica dikombinasikan dengan vitamin E sebagai prototipe serum anti-aging. Mengapa saya memilih daun pegagan sebagai penelitian saya? Karena daun pegagan ini merupakan banyak yang digunakan sebagai obat alami dan sebagai produk kosmetik yang memiliki sifat antioksidan, anti-aging, dan anti-inflamasi. Kemudian daun pegagan ini mengandung berbagai bahan aktif kandungan, yaitu terdapat senyawa triterpenoid saponin. Kemudian saya memilih vitamin E sebagai kombinasi serum saya, yaitu vitamin E adalah antioksidan yang penting yang larut dalam lemak yang telah digunakan selama lebih dari 50 tahun di bidang dermatologi. Selain itu juga vitamin E terbukti dapat melindungi kulit dari efek berbahaya radiasi matahari. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sifat fisik dan stabilitas serum ekstrak daun pegagan Centella Asiatica kombinasi vitamin E. Kemudian yang kedua adalah formula manakah yang paling memiliki sifat fisik dan stabilitas yang baik. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua, tujuan umum dan khusus. Kalau umum itu untuk memformulasikan ekstrak daun pegagan dalam sediaan serum yang dikombinasikan dengan vitamin E. Tujuan khususnya yaitu yang pertama adalah untuk mengevaluasi sifat fisik, stabilitas serum ekstrak daun pegagan kombinasi vitamin E. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendapatkan formula yang stabil dan baik serum ekstrak daun pegagan kombinasi vitamin E. Kemudian bab 2 adalah landasan teori. Pegagan merupakan tanaman untuk menyembuhkan penyakit dan juga bermanfaat sebagai produk kosmetik, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-aging karena mengandung senyawa triterpenoid yang berfungsi untuk menguatkan sel-sel kulit. Vitamin E bagian penting dari produk kosmetik yang terbukti dapat melindungi kulit dari efek bahaya radiasi matahari yang bertindak sebagai free radical. Kemudian serum adalah salah satu produk yang dibuat dengan viskositas rendah dan konsentrasi zat aktif yang tinggi seperti antioksidan. Uji homogenitas adalah uji untuk mengevaluasi komposisi dari sediaan topikal bisa tercampur menjadi satu, ditinjau dari tidak ada partikel keras. Kemudian ada organoleptis. Uji ini digunakan untuk mengamati warna, bau, dan tekstur. Kemudian ada uji pH. Uji pH ini digunakan untuk mendeteksi atau mengevaluasi tingkat keasaman atau kebasaan. Kemudian ada uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan sediaan serum. Habis itu ada uji viskositas digunakan untuk menguji tingkat kekentalan. Kemudian ada uji stabilitas yaitu menggunakan metode sealing test. Sediaan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kerangka teori bisa dilihat. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian.
Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan membuat formulasi ekstrak daun pegagan kombinasi vitamin E. Kemudian ada alat dan bahannya, bisa dilihat juga. Lalu cara kerjanya juga bisa dilihat. Ini optimasi formula. Optimasi formula yang saya gunakan adalah vitamin E dan karbomer. Kemudian yang pertama adalah optimasi formula menggunakan SLD. Habis ini formulasi optimum. Kemudian dari hasil analisa optimasi formula yang ditunjuk pada nomor 3 yaitu formula yang optimum dengan konsentrasi karbomer 1,250 dan vitamin E 3,750. Kemudian selanjutnya adalah hasil pengujian organoleptis. Hasil pengujian organoleptis ini bertujuan untuk mengevaluasi penampilan fisik sediaan serum ekstrak daun pegagan yang telah dibuat dengan melihat bentuk, bau, dan warna sediaan. Berdasarkan optimasi formula dan formulasi optimum yang telah dibuat, ditunjukkan bahwa hasil uji organoleptis sediaan serum yang dihasilkan adalah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki bentuk yang sangat padat, warnanya yang jernih, baunya yang khas, dan teksturnya tidak lengket. Kemudian ada hasil pengujian homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kehomogenitas sediaan serum wajah yang sudah dibuat. Berdasarkan optimasi formula dan formulasi optimum yang telah dilakukan, didapatkan semua formula tidak terdapat gelembung atau butiran kasar. Hal ini menunjukkan bahwa serum yang dibuat telah memiliki susunan yang homogen dan tidak mengalami perubahan selama penyimpanan di suhu ruang. Kemudian ada hasil pengujian pH. Uji pH dilakukan untuk memastikan keamanan serum pada saat akan digunakan sehingga tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Berdasarkan optimasi formula dan formulasi optimum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa nilai pH serum telah memenuhi persyaratan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara pH masing-masing formula. Semua formula memenuhi persyaratan pH kosmetik. Kemudian ada uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekentalan serum agar mudah pada saat dioleskan. Berdasarkan optimasi formula dan formulasi optimum yang telah dilakukan, menunjuk bahwa viskositas serum masuk dalam rentang persyaratan sediaan serum. Kemudian viskositas serum yang rendah dapat lebih baik karena mempengaruhi kenyamanan dan memudahkan saat pemakaian. Peningkatan konsentrasi karbomer dan vitamin E memberikan pengaruh nyata terhadap viskositas sediaan. Semakin tinggi konsentrasi karbomer dan vitamin E, maka akan semakin kental sediaan serum dan semakin tinggi pula nilai viskositas sediaan. Kemudian uji daya sebar dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan penyebar sehingga serum mudah diaplikasikan. Berdasarkan optimasi formula dan formulasi optimum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa formula dengan beban 50 gram dapat dilihat hasil rata-rata diameter pada setiap formulasi. Didapatkan hasil yang memiliki daya sebar yang baik dan memenuhi kriteria daya sebar kulit, yaitu antara 5-7 cm. Berdasarkan analisa penggunaan metode one way ANOVA,
Hasil menunjukkan terdapat pengaruh signifikan pada perbedaan konsentrasi karbomer dan vitamin E dalam pengujian daya sebar dengan beban 50 mg. Kemudian yang terakhir adalah uji stabilitas. Uji stabilitas ini dilakukan pada suhu yang berbeda. Kemudian hasil yang diperoleh tidak terjadi pemisahan sehingga dapat dikatakan sediaan stabil. Berdasarkan formulasi optimum yang telah didapatkan pada saat replikasi, uji organoleptis ketiga sediaan yaitu warnanya jernih, bentuknya setengah padat, kemudian aromanya khas, kemudian pH-nya masuk dalam rentang, lalu viskositasnya juga masuk dalam rentang, daya sebarnya juga masuk dalam rentang. Kemudian penjelasannya, untuk uji stabilitas menunjukkan bahwa pada uji organoleptis tidak ada perubahan warna, bentuk, dan aroma. Pada pengujian uji daya sebar, adanya perubahan konsistensi serum menyebabkan perubahan ketahanan dari struktur serum sehingga mempengaruhi nilai daya sebar sediaan serum tersebut. Kemudian untuk hasil pemeriksaan pH setelah dilakukan uji stabilitas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai pH. Meskipun terjadi peningkatan nilai pH, serum ini tetap aman karena masih masuk dalam rentang pH yang baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan viskositas setelah diuji stabilitas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setelah dilakukan penyimpanan di suhu dingin dan panas. Kemudian menurut hasil penelitian Farestriana dan Rahman menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang bermakna pada gel sebelum dan sesudah. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan bahan yang berbeda dalam pembuatan. Meskipun terjadi peningkatan, serum ini masih dikatakan aman dan masih masuk dalam rentang viskositas yang baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa sifat fisik dan stabilitas serum ekstrak daun pegagan kombinasi vitamin E telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dari uji organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, viskositas, optimum pada formula ketiga. Kemudian serum ekstrak daun pegagan ini kombinasi vitamin E memiliki sifat fisik dan stabilitas yang baik. Lalu ini ada referensinya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.